Halo sob, ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Honda adalah sebuah kejutan dalam tes kemarin sob, di mana hampir semua ridernya memiliki hasil yang baik dalam uji cobanya. Tapi, bos Honda mengatakan bahwa jangan senang dulu. Dan kini terungkap kelemahan yang mengkhawatirkan di sisi Honda. Apakah Honda masih jauh dari kata berhasil? Kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Setelah musim 2024 yang terjun bebas, Joan Mir menyatakan selama pramusim bahwa Honda mengambil langkah penting ke depan dengan prototipe RC213V 2025. Kepercayaan tergambar dari kalimatnya setelah tes MotoGP di Sepang. Sejauh yang saya ingat, ini adalah tes terbaik saya dengan Honda. Usai tes di Thailand, juara MotoGP 2020 itu juga berkomentar, ini adalah Honda terbaik yang pernah saya kendarai. Optimisme ini telah menular ke tim. Sampai-sampai Alberto Puig, manajer tim HRC, yang selalu pragmatis mengakui adanya hal positif. Yang terpenting, mereka telah mengidentifikasi di mana dan seperti apa masalahnya. Kami harus menganalisis dua tes secara bersamaan, satu di Malaysia, satu lagi di Thailand. Kami tahu dari mana kami memulai, dan jelas bahwa kami telah memahami apa yang kurang. Namun, Puig tidak ingin jemawa dan tetap berpijak di bumi. Semua pembalap memberikan yang terbaik. Mereka sangat termotivasi. Tetapi, balapan tidak berlangsung 1 atau 2 lap saja. Anda harus melihat kecepatannya. Banyak hal yang bisa terjadi dalam balapan akhir pekan, dan Anda harus mewaspadainya. Kami bisa sedikit lebih optimis, tapi perhitungannya ada di hari Minggu, saat poin-poin akan dibagikan. Masalah Mir dengan koneksi mesin gas, Puig mengungkapkan hasil analisis timnya. Mir memiliki masalah dalam 2 tahun terakhir tentang koneksi antara gas dan mesin, tapi kami telah mengatasinya. Beberapa pembalap tidak terlalu menyadarinya. Tetapi dalam kasus Joan, hal itu berdampak besar pada motornya. Dia kini bisa lebih memahami cara berakselerasi. Meski mengakui bahwa Honda tahun ini adalah yang terbaik yang pernah dikendarainya, Mir meminta lebih banyak kecepatan tertinggi untuk dapat bertahan di lintasan lurus. Dan di Tokyo, mereka masih bekerja untuk meningkatkan motornya dengan berbagai konsesi maksimum yang tersedia. Kami telah mengidentifikasi kelemahan kami. Kami perlu memperbaiki mesin, dan mereka sedang mengerjakan di Jepang. Kedatangan Romano Albesiano sebagai direktur teknik dari Aprilia tahun ini tampaknya mulai membuahkan hasil yang nyata dalam cara kerja HRC. Ini baru saja tiba. Anda tidak bisa mengharapkan hal-hal besar dalam waktu yang singkat, kata Puig. Dia sedang mengurus semuanya. Kami berharap dan percaya bahwa dia akan membantu kami dengan membawa teknologi dan pengetahuan baru dari Eropa. Tim Honda HRC Castrol akan kembali ke Buriram pekan depan untuk Grand Prix Thailand. Pemberhentian pertama musim MotoGP 2025, di mana akan terlihat lebih jelas bagaimana perwujudan prototipe baru dari pabrikan motor terbesar di dunia ini. Tapi, Honda juga masih memiliki sisi yang mengkhawatirkan. Kekuatan dan kelemahan Honda telah terlihat jelas menjelang musim MotoGP 2025. Pabrikan Jepang itu memiliki motor MotoGP terburuk tahun lalu, saat mereka berevolusi menuju era pasca Marc Marquez. Luca Marini membutuhkan 9 ronde untuk mencetak poin pertamanya sebagai pembalap pabrikan, setelah meninggalkan VR46 Ducati. Meskipun ada secerca harapan bagi Honda, dari pengujian pramusim 2025, ada juga kekurangan mencolok dalam paket mereka. Ketika memasuki 15 menit terakhir latihan, kualifikasi 1 dan 2, dalam satu putaran, Honda jauh lebih baik, kata Jack Appleyard. Honda kini lebih ramah bagi pengendara. Alberto Puig menjelaskan perubahan yang mereka buat dengan elektronik. Johan Zarco kini lebih percaya diri dalam menggerakkan pergelangan tangan kanannya. Hasilnya, dia lebih percaya diri untuk melampaui batas. Kekhawatiran besarnya adalah dimanapun posisi mereka lolos nanti, mereka akan mulai dari sana.
Ini tentang berapa banyak posisi yang bisa mereka pertahankan dalam race. Ketakutan terbesar Honda adalah soal keausan ban. Mereka tidak mampu memaksimalkannya dalam jarak penuh atau sprint. Mereka akan lolos dengan baik lalu terpuruk. Di paruh pertama tahun ini, itulah ceritanya. Meskipun demikian, ini mungkin merupakan langkah maju kecil bagi Honda yang tidak banyak berprestasi musim lalu. Namun Honda memiliki satu nilai plus besar bagi Honda di Buriram meskipun eksperimen lainnya tampak gagal. Honda menikmati momen langka ketika area utama yang menjanjikan ditemukan di Buriram. Luca Marini bertanggung jawab dalam meningkatkan optimisme di pabrikan yang tertinggal dari rivalnya pada musim lalu. Kecepatan Marini dalam satu putaran pada hari 1 tes pramusim MotoGP Buriram akan memberi Honda sesuatu untuk digarap. 4 pembalap mencatatkan waktu putaran terendah yaitu 1,29 detik adalah Alex Marquez, Marc Marquez, Pedro Acosta, dan kejutannya adalah Luca Marini. Jelas Luis Udebi dari Dorna. Jelas dari Sepang bahwa dalam hal jarak balapan dan jarak tempuh yang panjang, Honda masih banyak PR untuk mengerjakan ketertinggalannya. Namun kecepatan mereka dalam satu putaran telah memperkecil jarak tersebut. Kini, 2,5 jam berlalu dengan suhu tinggi. Marini hanya tertinggal 3/10 detik dari putaran terbaik Honda, yang merupakan tanda yang sangat positif. Sedangkan Mir dan Zarco hanya mampu mencatatkan waktu tercepat di Sepang. Lantas, apakah percobaan Honda itu gagal? Honda membawa unit buritan baru ke uji coba Sepang, dalam upaya menghilangkan getaran bagian belakang yang merugikan mereka pada tahun 2024. Tapi di Buriram, Honda menunjukkan tanda-tanda halus mengabaikan eksperimen pengembangan mereka. Hanya Sophia Chandra yang masih menggunakannya, sedangkan Zarco, Marini, dan Mir tidak lagi menggunakan format buritan belakang yang baru. Namun, tentu itu adalah inovasi. Belum tentu hasilnya adalah gagal, jika dilihat dari efeknya. Tapi overall, Honda kini menjadi lebih cepat dan itu jelas akan menarik melihat Ducati tetap pada kekuatannya dan para rivalnya semakin mendekat.